Meremehkan hal kecil bisa jadi berakibat bencana yang mengubah seluruh hidup. Inilah yang pernah terjadi di tempat ini, korban nyawa berjatuhan. Ini kemudian menjadi tragedi terkenal yang mengubah Belanda. Musibah ini berawal dari benda kecil yang selama ini hanya dianggap mainan anak-anak yang tidak berbahaya namun bisa mematikan. Bagaimana proses mematikan itu terjadi? Ikuti video ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di Volendam di Belanda. Ini adalah desa nelayan yang banyak dikunjungi wisatawan. Beberapa public figure dari Indonesia tampak terpajang foto-foto mereka di studio foto di Volendam ini. Di Volendam ini memang ada beberapa studio foto, pengunjung bisa berfoto dengan mengenakan pakaian tradisional Belanda. Sebagai desa nelayan, di Volendam ini banyak bertebaran kedai yang menjual berbagai makanan laut, di antaranya ikan goreng ala Belanda, yaitu kibbeling, potongan ikan goreng yang dilumuri tepung, dicocol di saus mayones atau saus lainnya. Selain diolah ala Eropa, ada juga dengan cita rasa Indonesia. Misalnya di sini tampak ada nasi goreng campur ikan. Hanya sekitar 50 meter dari kedai ikan ini, ada kafe yang dulu pernah menjadi lokasi musibah yang menggegerkan Belanda. Nah, ini kafe itu namanya Cafe Het Hemeltje, kafe kecil 3 lantai yang menjadi lokasi kebakaran terkenal di Belanda yang kemudian mengubah Belanda dalam mengatur keselamatan publik. Mengapa bencana ini terkenal dan mendapat perhatian publik? Karena korbannya sebagian besar remaja. Sekarang kafe yang dulu terbakar itu sudah berubah menjadi studio foto. Publik Belanda mengenang kembali 25 tahun terjadinya tragedi kebakaran ini. Untuk itu orang bisa melihat kembali detail kejadian ini yang dibuka untuk publik di Museum Volendam. Bencana ini bermula ketika 350 orang anak muda berusia sekitar 14 sampai 25 tahun datang ke kafe, berkumpul untuk merayakan malam pergantian tahun menuju tahun 2001. Mereka tidak menyadari ada musibah besar sedang mengintai. Sebagian besar dari mereka warga Volendam. Musibah dimulai ketika beberapa remaja menyalakan kembang api kecil di dalam kafe untuk menyambut datangnya pergantian tahun. Kembang api genggam itu biasanya digunakan anak-anak. Apabila ujungnya dinyalakan akan mengeluarkan percikan api yang terlihat tidak berbahaya. Ini yang banyak disalahpahami orang. Kembang api untuk anak-anak itu memang tidak berbahaya apabila digunakan di luar ruangan, tapi bisa menjadi berbahaya apabila digunakan di dalam ruangan. Di kafe di Volendam ini, kembang api itu memercikkan api yang dalam hitungan detik menyulut bahan-bahan mudah terbakar pada dekorasi di plafon. Dapat dilihat melalui fragmen ini. Setelah 30 sampai 60 detik, api sudah tersulut, belum besar, tapi asap meningkat drastis. Efek kritis dimulai saat asap mulai memenuhi ruangan, membuat jarak pandang sangat terbatas, hanya sekitar 50 cm. Orang tidak tahu harus lari kemana. Dalam 1 atau 2 menit, orang tidak perlu terkena api. Tapi asap yang menyebar bisa membuat korban berjatuhan karena terjadi disorientasi dan kehilangan kesadaran. Otak mati lebih dulu karena kekurangan oksigen sering sebelum api menyentuh tubuh. Itu sebabnya dalam kebakaran banyak korban meninggal ditemukan jauh dari sumber api tanpa luka bakar berat. Juga banyak yang tergeletak tidak sadar di pintu keluar.
Jika dalam 5 menit korban tidak segera dievakuasi dari asap, kekurangan oksigen dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan kerusakan otak permanen. Kerusakan paru-paru dan saluran napas akibat asap panas biasanya terjadi bersamaan atau setelahnya dan memperparah kondisi hingga berujung kematian. Luka bakar sendiri tidak langsung mematikan. Banyak korban luka bakar berat masih hidup berjam-jam hingga berhari-hari atau masih bisa diselamatkan tergantung luas luka dan perawatan. Justru asap yang membunuh duluan sebelum api meluas. Banyak orang pingsan tanpa sadar ia sudah sekarat. Situasi ini menjadi sangat fatal di kafe di Volendam ini karena ruangan yang sangat penuh, pintu keluar yang terbatas, dan orang tidak menyadari bahaya asap yang justru lebih dulu mematikan. Asap bisa membuat orang tercekik dan tidak bisa bernapas. Kemudian datanglah momen paling mematikan yang dalam kebakaran disebut flashover, yaitu ketika seluruh material mudah terbakar di dalam ruangan tertutup mencapai suhu penyalaan secara serentak menyebabkan ruangan meledak dalam nyala api dalam hitungan detik. Ini adalah tahap kritis kebakaran yang mematikan. Gas yang terkumpul di udara sudah cukup tinggi. Semua material di ruangan secara bersamaan menyala. Api tidak lagi berasal dari satu titik, tapi dari seluruh ruangan. Bisa dibayangkan kalau ruangan itu sempit, penuh sesak dengan ratusan orang panik, banyak bahan mudah terbakar, jarak pandang sangat terbatas. Saat inilah korban mulai bergelimpangan, jatuh karena tidak sadar, terinjak-injak atau terbakar. Diperkirakan momen fatal flashover di kafe di Volendam ini terjadi dalam kurang lebih 3 menit. Setelah momen fatal tadi, suhu dalam ruangan mencapai 800 sampai 1000 derajat Celcius. Kemungkinan penyelamatan korban hidup sangat kecil. Yang terjadi selanjutnya dalam 4 sampai 10 menit adalah fase kebakaran total. Api menyebar ke ruangan lain melalui pintu, langit-langit, ventilasi, struktur bangunan mulai rusak. Oksigen yang masuk dari pintu dan jendela justru memperbesar api. Dalam 5 sampai 10 menit, seluruh ruangan utama terbakar. Kerusakan fatal sudah terjadi, evakuasi manual nyaris mustahil. Dalam kebakaran di Volendam ini 14 remaja tewas, 241 orang dirawat di rumah sakit. Selain menderita luka bakar dan keracunan asap, banyak pengunjung cedera karena melompat dari jendela lantai atas. Salah satu korban dengan luka bakar ekstrim sangat parah sampai sekitar 67% dari permukaan tubuhnya, namanya Laus Nuk. Dalam dunia medis, ia dianggap mengalami tingkat luka yang mustahil untuk hidup, tapi kenyataannya ia bisa tetap hidup sampai sekarang. Ia sudah menjalani puluhan operasi, cangkok kulit, dan rekonstruksi wajah. Penderitaan fisiknya dilaluinya dengan kuat. Ia membangun keluarga dengan 2 anak laki-laki. Laus Nuk menjadi tokoh legendaris dan inspiratif dari kebakaran di Volendam. Bukan saja karena ia selamat, tapi ia mampu menerima perubahan tubuh yang permanen. Ia membuktikan bahwa cedera permanen tidak lagi normal seperti sebelumnya. Ini bukan penghalang bagi seseorang untuk tetap bernilai dalam masyarakat. Eksisnya Laus Nuk di ruang publik secara aktif seakan mematahkan asumsi bahwa korban dengan luka bakar parah artinya mati atau hancur selamanya. Lau justru menunjukkan fakta sebaliknya. Ia tidak hanya selamat, tapi juga tampil percaya diri di ruang publik, menunjukkan bahwa kelangsungan hidup bukan sekedar biologis, tapi eksistensial. Selain profesinya sebagai pegawai pembelian di perusahaan grosir ikan, ia juga sangat aktif menjadi pembicara dan narasumber di banyak forum sebagai penyintas tragedi ini.
Untuk mengenang para korban kebakaran di Volendam, ada monumen peringatan di depan kafe di lokasi kejadian. Tragedi kebakaran di Volendam kemudian mengubah Belanda dalam membuat regulasi keselamatan publik. Belanda memperketat aturan tentang dekorasi di bar, kafe, dan tempat hiburan, misalnya tentang jenis bahan dekorasi yang boleh dipasang dan kewajiban penggunaan bahan tahan api. Belanda juga mempertegas pemeriksaan keselamatan kebakaran untuk tempat keramaian, termasuk kewajiban adanya sistem alarm otomatis, jumlah dan akses ke pintu darurat, serta jalur evakuasi yang jelas. Pemberian izin, inspeksi, dan sanksi, terutama untuk tempat dengan kapasitas pengunjung besar, kian diperketat. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.